Pursuit of the Truth, bab 75-76. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia berdiri di halaman yang sepi dan memandang pintu tertutup rumah kedua. Dia bergerak menuju rumah itu selangkah demi selangkah tanpa ragu-ragu. Ketika sudah berada tepat di luar rumah, dia mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, Suming mendengar geraman teredam, diikuti dengan cepat oleh dua lengan hijau dengan aura pembantaian dan kematian yang tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Secercah cahaya melintas di mata Suming. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia sudah berani menghancurkan apapun yang dikirim Wu Shen kepadanya ketika kekuatannya masih lebih lemah dari Wu Shen. Ditambah lagi, sekarang sudah malam dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Wu Shen, yang terus melemah, jadi tidak ada alasan bagi Suming untuk takut. Saat sosok hijau itu menyerbu ke arahnya, dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ke-160 pembuluh darah itu muncul secara eksplosif di tubuhnya, menciptakan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak mundur selangkah pun. Hanya dengan kekuatan dahsyat yang berasal darinya, dia menghadapi sosok hijau yang meluncur ke arahnya. Sosok hijau itu tersentak karena kekuatan yang berasal dari Ki Suming dan tiba-tiba hancur, berubah menjadi serpihan cahaya hijau berkilauan yang tersebar di sekitar ruangan, menyebabkan ruangan yang semula gelap diselimuti cahaya hijau. Wu Shen tampak kacau. Wajahnya pucat pasi saat ia duduk bersila di dalam rumah. Ia menatap Suming dengan tajam, setetes darah mengalir di sudut mulutnya. Jelas bahwa saat Suming masuk, ia dengan paksa melancarkan jurus berserker, tetapi jurus itu bahkan tidak mengenai Suming. Sebaliknya, saat jurus berserker itu hilang, Wu Shen malah terluka. Mosu, mata Wu Shen dipenuhi kekesalan dan kemarahan saat dia menggeram. Wajah Suming tetap tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kegilaan Wu Shen. Dia mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dia berdiri beberapa puluh kaki dari Wu Shen dan menatapnya dengan dingin. Sepertinya kau benar-benar menjadi lebih lemah. Bahkan para pengikutmu yang selama ini mempersembahkan darah dari tengah alis mereka pun telah menghilang tanpa jejak, kata Suming, membuka mulutnya perlahan dan berbicara dengan tenang. Urat-urat di wajah Wu Shen menonjol, tetapi juga terpancar kepedihan. Ia mendengar suara pintu halaman terbuka dan merasa terkejut serta takut. Ia hanya mendengar suaranya, tetapi tidak merasakan jejak Ki apapun. Seolah-olah pintu halaman terbuka dengan sendirinya. Meskipun demikian, ia merasakan bahaya. Terutama ketika pintu rumahnya didorong hingga terbuka. Pada saat itu, rasa bahaya itu mencapai puncaknya. Ia melancarkan seni berserker tanpa mempedulikan konsekuensinya. Namun gagal. Ketika ia hendak berlari keluar rumah, ia melihat wajah orang yang berdiri di luar rumahnya. Begitu melihatnya, Wu Shen mengurungkan niatnya untuk menyerang, karena orang yang datang adalah musuh. Itu adalah musuh yang sangat ia curigai, tetapi ia tidak berani menyinggungnya. Dia terikat dengan Ye Wang, dan Wu Shen melihat dengan mata kepala sendiri apa artinya menjadi seseorang yang bisa mengguncang dunia. Keajaiban seperti ini hanya bisa membuat Wu Shen merasa getir. Meskipun demikian, Wu Shen bukanlah orang bodoh. Bahkan, dia sangat cerdas. Dia memiliki firasat mengapa orang ini datang, tetapi dia tidak mampu mempercayainya. Kau mencuri darah mayatku, menyebabkan aku terus melemah seiring berjalannya waktu. Dengan statusku dan bagaimana aku telah menindas mereka di masa lalu, begitu mereka tahu bahwa aku telah menjadi lebih lemah, itu tidak akan baik untukku. Wu Shen menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi, urat-urat di wajahnya telah memudar, dan ekspresinya kembali normal. Ketika Suming melihat betapa cepatnya Wu Shen kembali ke keadaan normalnya dan jejak kemarahan serta ketidakpuasannya tidak lagi terlihat, dan bahwa dia juga memilih untuk tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sedang melemah, Suming mulai sedikit mengaguminya. Aku pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Kuharap kau tidak keberatan. Sambil berbicara, Wu Shen berdiri dan membungkuk ke arah Suming. Wajah Suming dipasangi ekspresi kosong, tetapi kesannya terhadap Wu Shen semakin membaik. Dia menatap Wu Shen tepat saat Wu Shen membalas tatapannya.
Mereka berdua saling menatap cukup lama sebelum Su Ming tiba-tiba tertawa. Memang jauh lebih mudah bernegosiasi dengan orang pintar. Sebutkan harganya. Wu Sen dengan paksa meredam kegembiraannya. Dia tidak lagi menyimpan pikiran untuk melawan orang ini. Dalam benaknya, dia tidak lagi berhak untuk melakukannya. Dia tidak sekuat musuh, dan ketenarannya pun tidak sebesar musuh. Menurut analisisnya sendiri, orang ini mungkin akan segera diterima oleh tetua dan akan menerima bimbingan di dalam suku aliran angin. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan orang seperti ini. Satu-satunya harapannya adalah mendapatkan kembali darah mayat dan memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Lagi pula, begitu pagi tiba, ujian kedua akan dimulai, dan tahap itu sangat penting baginya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya memiliki satu bejana berserker, dan itu adalah bejana yang cocok dengan seni berserkerku. Tetua memberikannya kepadaku, jadi aku tidak bisa menukarnya denganmu, Wu Sen berbicara setelah ragu sejenak. Darah mayat jauh lebih penting baginya daripada bejana berserker. Meskipun begitu, dia tidak berani menukar bejana itu dengan darahnya. Lagi pula, semua bejana berserker adalah milik suku dan tidak dimiliki oleh siapapun. Aku tidak menginginkan berserker vessel. Mari kita tukar dengan koin batu. 5.000 koin dan itu milikmu. Sambil berbicara, Su Ming mengeluarkan sebuah botol kecil dari dadanya. Cahaya bulan yang mengelilingi botol itu menghilang begitu tangannya menyentuh botol tersebut, meskipun tidak ada yang menyadarinya. Jantung Wu Sen berdebar kencang saat melihat botol kecil itu. Namun, begitu mendengar kata-kata Su Ming, ia hanya bisa tersenyum getir. Saudaramu, aku hanya punya sekitar 3.000. Su Ming tidak berbicara. Dia hanya menatap Wu Sen dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia meletakkan botol itu kembali ke dadanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, jika memang begitu, maka begitu kau memiliki cukup koin batu, temui aku. Kecemasan langsung terpancar di wajah Wu Sen. Jika dia bisa mendapatkan darah mayat malam ini, maka dia akan memiliki harapan untuk menang besok. Namun jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali hari ini, maka ketika dia memasuki tahap kedua ujian besok, hasilnya akan hancur berantakan. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana caranya mencari musuh yang misterius itu. Jika dia pergi sekarang, bahkan jika dia mengumpulkan cukup koin batu, akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali darah mayatnya. Tunggu, kakakmu, bagaimana kalau begini? Tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi mengumpulkan beberapa koin batu sekarang. Paling lama 2 jam, lalu aku akan kembali. Bisakah kau menungguku selama 2 jam? Wu Sen langsung berkata. Su Ming mengerutkan kening. Dia melirik Wu Sen dan tidak lagi memperhatikannya. Dia berbalik, berniat untuk pergi. Tidak mungkin dia akan menunggu di sini seperti orang bodoh. Tidak masalah apakah Wu Sen akan mulai merencanakan sesuatu melawannya atau tidak, Su Ming akan tetap waspada. Saudaramu, tunggu. Aku benar-benar hanya punya 3.300 koin batu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggabungkannya untuk ditukar denganmu. Bagaimana menurutmu? Wu Sen panik. Dia melangkah maju beberapa langkah, lalu dengan geram mengertakkan giginya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari sudut rumah. Tepat di depan mata Su Ming, dan dengan sangat enggan, Wu Sen membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat ramuan berdaun 7 berwarna ungu. Tumbuhan herbal itu sangat aneh. Setiap daunnya terbagi lagi menjadi 7 bagian. Susunan daun tersebut membuatnya tampak sedikit berantakan pada pandangan pertama. 7 hati ini sangat langka. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Benda ini harganya beberapa ribu koin batu. Wu Sen menatap Su Ming dan dengan cepat menyerahkan ramuan itu kepadanya. Saat Su Ming melihat ramuan itu, jantungnya langsung berdebar kencang. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat sebelum memastikan identitas ramuan tersebut. Ini adalah salah satu dari 2 ramuan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya yang dibutuhkan untuk menciptakan Salt Asunder. Su Ming menutup kotak kayu itu tanpa berkedip. Dia menatap Wu Sen dengan wajah seolah ragu-ragu. Wu Sen merasa sangat gugup. Setelah beberapa saat, ketika melihat Su Ming mengangguk, kegembiraan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Ia segera mengeluarkan koin batu putih yang masing-masing bernilai 100 dan memasukkannya ke dalam tas sebelum menyerahkannya kepada Su Ming dengan hormat. Su Ming memeriksanya. Setelah yakin tidak ada kesalahan,
dia mengeluarkan botol itu dan mengembalikannya kepada Wu Sen. Darah mayatmu sangat berharga. Jangan sampai hilang lagi. Su Ming menatapnya dalam-dalam sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan, menghilang ke dalam kegelapan yang bermandikan cahaya bulan. Wu Sen memegang botol itu erat-erat. Saat ia memperhatikan Su Ming pergi, ekspresinya terus berubah. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan benar-benar menyerah pada gagasan untuk menyakiti Su Ming. Kembali ke penginapan suku Gunung Gelap, Su Ming memandang 30 lebih koin batu putih di tangannya, merasa sangat gembira. Dia belum pernah memiliki uang sebanyak ini sebelumnya. Saat dia melihat koin-koin batu yang memancarkan cahaya putih berkilauan, Su Ming tak kuasa menahan diri untuk mendekatkan koin-koin itu satu persatu ke matanya agar bisa melihatnya lebih dekat. Perasaan seperti ini, ketika dia mendapatkan kekayaan sebesar itu, mirip dengan perasaan ketika dia sebelumnya menjadi pusat perhatian. Ketika sakunya tiba-tiba dipenuhi begitu banyak koin batu dibandingkan dengan keadaan kosong sebelumnya, Su Ming merasa seolah-olah dia baru saja menjadi orang yang boros. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan begitu banyak uang. Jika Lei Chen tahu berapa banyak uang yang kumiliki, dia pasti akan menatapku dengan mata terbelalak dan tergagap tak percaya. Ada sedikit rasa bangga masa muda di wajah Su Ming. Lebih penting lagi, dia merasa seolah-olah mendapatkan uang sebanyak ini tanpa usaha dan tanpa membayar harga yang mahal. Ini berbeda dari saat dia menjual satu debu penyebar seharga 100 koin batu. Wu Sen sangat kaya. Wajar jika dia memiliki uang sebanyak ini sebagai salah satu anak ajaib di Windstream. Tapi setelah transaksi ini, aku ragu dia masih punya banyak uang. Su Ming sama sekali tidak percaya bahwa Wu Sen hanya memiliki uang sebanyak itu, tetapi bagaimanapun juga, tidak akan banyak yang tersisa untuknya. Su Ming sudah memikirkan semua kemungkinan masalah di masa depan dengan matang. Pertama, kekuatannya lebih besar daripada Wu Sen, jadi meskipun ia bertemu Wu Sen di siang hari, itu tetap akan baik-baik saja baginya. Lebih penting lagi, Wu Sen tidak tahu bahwa Mo Su adalah Su Ming. Ia juga tidak tahu harus mencarinya di mana. Dengan semua itu, selama identitas Su Ming tidak terungkap, ia akan aman. Selain itu, tidak diketahui juga apakah Wu Sen akan berani mencoba membuat masalah untuknya. Bahkan, ada kemungkinan besar bahwa Wu Sen akan memilih untuk menahan diri dan tidak memprovokasinya. Lagi pula, Wu Sen bukanlah orang bodoh. Dia tahu bagaimana bertindak sesuai situasi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Status sebagai anak ajaib di suku aliran angin tidak lagi berguna bagi Su Ming. Dia telah memikirkannya dengan matang sebelum mengumpulkan keberanian untuk mencari Wu Sen. Besok pagi, aku akan pergi mengambil cukup ramuan saat semua orang dari suku aliran angin memusatkan perhatian mereka pada tahap kedua ujian, pikir Su Ming dalam hatinya sambil meletakkan semua koin batu ke dadanya. Dia tidak merasa benda-benda itu berat. Meskipun membuat area di sekitar dadanya terasa bengkak, kepuasan di hatinya membuatnya tidak mempermasalahkan beratnya. Setelah menyimpan semua koin batu, Su Ming mengeluarkan kotak kayu kecil dan membukanya. Begitu melihat ramuan 7 daun di dalamnya, sorot mata berbinar. Benda ini sama pentingnya dengan koin batu. Dia tidak menyangka akan mendapatkannya dari Wu Sen. Ini adalah salah satu dari 2 ramuan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya yang akan dibutuhkannya jika ingin menciptakan Saut Asunder. Jadi namanya 7 hati, sayang sekali dia tidak punya ramuan lainnya, kalau tidak aku bisa mencoba membuat selatan terbelah. Aku penasaran apa efek pil ini dibandingkan dengan roh gunung. Su Ming menatap ramuan itu beberapa saat lagi sebelum meletakkannya di dekat tubuhnya. Jika ada yang melihat dadanya saat itu, mereka akan tahu bahwa ada banyak hal yang tersembunyi di sana. Namun, Su Ming tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia membawa terlalu banyak barang. Setelah mengatur semuanya, Su Ming duduk bersila dan menutup matanya. Dia tidak mengaktifkan Qi-nya untuk berlatih, tetapi memilih untuk mengingat kembali metode untuk mengeluarkan debu darah gelap dan mencoba mempraktikkan seni berserker. Ini adalah seni berserker kedua yang bisa dia latih dan gunakan. Dibandingkan dengan Spirit Devourer, seni ini memiliki kekuatan yang lebih dahsyat, tetapi tidak dapat digunakan berulang kali. Waktu berlalu perlahan, dan tak ada kata lain yang terucap malam itu. Ketika sinar matahari pertama jatuh dari langit dan pagi tiba, seluruh kota aliran angin terbangun dari tidurnya.
Suara-suara mulai bergema di seluruh kota dan secara bertahap semakin keras. Hari ini adalah hari lain dari upacara besar. Ini adalah tahap kedua dari ujian. Tahap ini bukan lagi ujian potensi, tetapi ujian kekuatan dan kecepatan, yang berhubungan langsung dengan kultivasi para peserta. Tempat ujian sekali lagi, bukan di kota aliran angin, tetapi terletak di lapangan raksasa dengan 9 patung elang, yang berada di kaki gunung aliran angin. Begitu pagi berakhir, para anggota suku di kota aliran angin pergi satu persatu menuju ladang. Hal yang sama terjadi pada suku Gunung Gelap. Dengan kepala pengawal dan San Hen yang membimbing mereka, Beiling, Lei Chen, dan Wu La berjalan keluar dari penginapan mereka. Namun, tetua suku tidak mengikuti mereka kali ini. Bahkan setelah semua orang pergi dan Su Ming keluar dari kamarnya, dia tidak melihat tetua itu. Dia tidak tahu kemana tetua itu pergi, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tetua itu seharusnya sedang bersama tetua suku aliran angin saat ini. Saat keluar dari penginapan, Su Ming tidak mengubah penampilannya. Dia telah menyadari bahwa bejana berserker yang diberikan tetua kepadanya tidak dapat mengubah penampilannya sepenuhnya sesuai keinginannya. Saat ini, bejana itu hanya dapat mempertahankan penampilan Mo Su dan penampilan yang dia gunakan saat merebut darah mayat dari Wu Shen malam itu. Sekalipun dia bisa mengubah penampilannya menjadi 3 tampilan berbeda, tetap saja akan ada yang janggal. Itu adalah tanda jelas keterbatasan barang ini. Itulah mengapa dia memilih untuk tidak mengubah penampilannya dan menggunakan penampilan aslinya untuk berjalan-jalan di kota Windstream. Meskipun begitu, dia telah mempersiapkan diri. Dia membeli beberapa baju kulit binatang untuk dililitkan di tubuhnya. Dia juga membungkus kepalanya hingga hanya matanya yang terlihat. Penampilannya mungkin tampak aneh, tetapi ada cukup banyak orang yang menyamar seperti ini di kota Windstream. Jelas bahwa mereka tidak ingin ada yang mengingat penampilan mereka saat berbelanja. Jumlah orang yang berjalan kaki di Windstream City lebih sedikit. Sebagian besar dari mereka sudah pergi untuk menyaksikan tahap kedua uji coba di lapangan. Karena jumlah orang di sini lebih sedikit, bukan hanya jumlah orang yang berkeliaran di jalanan pun berkurang, bahkan mereka yang mengunjungi kios-kios pun jumlahnya sedikit dan jarang terlihat. Sasaran Su Ming jelas saat dia berjalan menyusuri jalanan. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengenal kota Windstream, tetapi dia tahu beberapa tempat yang khusus digunakan untuk berdagang. Ada beberapa rumah yang khusus menjual jamu. Itulah tempat-tempat utama yang ingin dikunjungi Su Ming. Saat ini, ada satu toko seperti itu tepat di depannya. Toko itu tidak memiliki nama, dan bukan kios besar, tetapi ada seorang anggota suku dari suku aliran angin yang berbaring di atas meja sambil menguap. Ketika melihat Su Ming masuk, dia meliriknya dan segera berdiri. Tanpa menunggu orang itu berbicara, Su Ming berbicara perlahan dengan suara serak. "Aku ingin 100 rumput kasa awan." Sambil berbicara, dia mengeluarkan tangan kanannya dari balik lengan bajunya dan meletakkannya dengan ringan di atas meja. Sebuah koin batu putih muncul di tangannya. Mata orang dari suku aliran angin itu langsung berbinar. Dia sudah terbiasa dengan pelanggan seperti Su Ming. Dia tahu bahwa orang-orang seperti ini tidak ingin identitas mereka dipertanyakan. Mereka juga tidak membutuhkan siapapun untuk memperkenalkan mereka pada ramuan herbal. Target mereka selalu sangat jelas. Tanpa ragu sedikit pun, anggota suku aliran angin itu segera mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah tas yang terbuat dari kulit binatang dan meletakkannya di hadapan Su Ming. Su Ming mengambilnya dan melihat sekilas ke dalam tas itu. Tas itu berisi rumput kasa awan. Jumlahnya juga seharusnya 100. Ramuan ini tidak mudah dijual di luar, dan jarang ada orang yang memiliki jumlah sebanyak itu di luar kota, tetapi itu adalah ramuan umum di dalam kota Batu Lumpur. Dia mengambil tas itu dan meninggalkan kios. Dengan cara yang sama, Su Ming mengunjungi puluhan toko lainnya. Dia membeli sejumlah besar rumput kasa awan dari setiap toko dan juga sejumlah besar ramuan tambahan lainnya. Ia juga membeli beberapa ramuan herbal yang sebenarnya tidak dibutuhkannya sebagai tindakan pencegahan. Dengan melakukan itu, meskipun tindakannya menarik perhatian seseorang, mereka tidak akan bisa mengetahui niatnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, hanya tersisa sekitar 1.000 koin batu dari sekitar 3.000 koin batu yang dimilikinya sebelum memulai.
Kecepatan dia menghabiskan uangnya membuat hati Suming terasa sakit, tetapi dia tidak punya pilihan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa mendapatkan pil penawar racun menjadi sulit jika dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ah, aku harus menggunakan uang ini dengan hemat, aku menghabiskan uangku terlalu cepat. Wajah Suming tampak getir. Ada banyak tas kulit berbagai ukuran yang tergantung di tubuhnya. Ia membawa terlalu banyak barang, dan itu membuatnya pusing, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Aku rasa aku sudah punya cukup. Aku akan menyimpannya di penginapan dulu, baru setelah itu aku bisa kembali dan melanjutkan membeli barang. Suming mengambil keputusan dan dengan cepat berjalan kembali menuju penginapan suku Gunung Kegelapan. Ia hanya melangkah beberapa langkah sebelum berhenti. Alisnya sedikit berkerut, tetapi dengan cepat kembali normal. Ekspresinya datar saat ia terus berjalan maju. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki tua dengan mulut yang tajam dan pipi seperti monyet. Ia menundukkan kepala, jelas sedang berpikir keras. Ada raut wajah penuh kesombongan saat ia bergumam pelan dan menggerakkan jari-jari tangan kanannya seolah sedang menghitung sesuatu. Suming berjalan dengan tenang ke arahnya. Saat bahunya bersentuhan dengan lelaki tua itu, Suming mendengar apa yang sedang ia gumamkan. Kali ini saya untung besar. Semua ini berkat Mosu, kalau tidak, saya pasti sudah rugi banyak. Dia orang yang hebat, sungguh orang yang hebat. Hati Suming tidak goyah. Dia terus berjalan maju setelah melewati lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu hanya melangkah beberapa langkah ke depan sebelum tiba-tiba berbalik dan melihat punggung Suming. Matanya berbinar terang saat melihat banyaknya tas yang tergantung di tubuh Suming. "Teman, tolong tahan diri," kata lelaki tua itu segera. Suming mengerutkan kening. Dia berpura-pura tidak mendengarnya. Bukan hanya tidak berhenti, dia malah berjalan lebih cepat. "Ah, teman, berhenti." Lelaki tua itu segera berlari mengejarnya dan menghalangi jalan Suming. Ada senyum yang familiar di wajahnya, senyum yang pernah dilihat Suming sebelumnya. Kilatan dingin muncul sesaat di mata Suming. Dia tidak berbicara, tetapi memilih untuk berjalan mengelilinginya. Pria tua itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Senyumnya tak hilang dari wajahnya saat ia cepat-cepat berkata, "Teman, dengarkan aku. Aku lihat kau sudah membeli banyak barang. Pasti kau sudah mengunjungi banyak kios, tapi aku membawa sesuatu yang bagus yang tidak dimiliki kios-kios itu." Suming mengabaikannya dan terus berjalan maju, tetapi lelaki tua itu tidak mempermasalahkan sikapnya. Dia hanya mengikuti Suming dan terus mengoceh. "Teman, jangan acuh tak acuh. Aku benar-benar membawa sesuatu yang istimewa. Lihatlah ramuan ini. Mungkin terlihat biasa saja, tapi kau kenal Mosu, kan? Biar ku beritahu, hanya karena Mosu meminum ramuanku inilah dia menjadi sangat terkenal di tahap pertama." Sambil berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan ramuan dari dadanya dan melambaikannya di samping Suming. Suming semakin kesal dengan ocehan tak henti-henti lelaki tua itu. Lelaki tua itu sepertinya menempel padanya dan terus mengikutinya dengan sikap ingin terus mengganggu Suming sampai dia menyerah dan membeli sesuatu. Ini adalah sesuatu yang pernah dialami Suming sebelumnya. Sekarang setelah mengalaminya lagi, itu membuatnya pusing sekali. "Kau tidak percaya? Haha, tidak apa-apa kalau kau tidak percaya, tapi biar ku katakan, aku punya sesuatu yang lain. Lihatlah ramuan ini, warnanya sangat cerah dan cantik, kan? Biar ku katakan, Yewang menggunakan ini di saat-saat terakhir ujian. Yang ini juga, kau pernah dengar tentang bisu, kan? Orang ini sebelumnya tidak dikenal, tapi tahukah kau bagaimana dia bisa meraih peringkat keempat? Aku beritahu kau, itu karena dada lelaki tua itu tampak seperti lubang tak berdasar yang menyimpan sejumlah besar ramuan. Dia mengeluarkannya satu persatu seolah-olah khawatir Suming tidak akan membelinya dan terus memperkenalkan ramuan-ramuan baru kepadanya. Karena dia memakan ramuanmu itu, kan? Suming merasa telinganya berdengung ketika dia menyela ucapan lelaki tua itu dengan dingin.